Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tangis istri seorang pengemudi becak motor di Palembang ini pecah di ruang jenazah saat menyaksikan suaminya meninggal dunia. Ia tak menyangka suaminya yang tengah mencari nafkah untuk keluarga meninggal dunia akibat kecelakaan. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, korban yang mengendari becak motornya tiba-tiba diserempet bus antar kota antar provinsi di Jalan Maijen Yusuf Singadikane, Kertapati, Palembang. Supir bus akap dan mobilnya kemudian diamankan polisi untuk pemeriksaan. Dalam keterangan awal, sopir mengaku tidak melihat korban yang berada di sisi kiri. Korban di kendaraan di kepala, telinga, hidung. Untuk ini katanya ada penumpang juga benar? Informasi untuk penumpang itu ada 5, tapi yang jelas dalam kondisi sehat, sadar. Untuk sang sopir kemudian? Untuk sopir sudah kita amankan berikut kendaraan. Insiden kecelakaan lalu lintas ini dalam penanganan Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Teratai Putih, Kecamatan Sukareme, Palembang, Sabtu 18 Januari 2025 malam dirazia Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Sejumlah pengunjung banyak yang terkejut dengan kedatangan polisi, bahkan sempat berhamburan keluar. Bahkan diantaranya sambil membuang bungkusan kecil yang diduga narkoba. Namun pengunjung tak bisa menghindar, karena polisi juga ada yang menunggu di luar ruangan. Kemudian satu persatu pengunjung dites urin, yang hasilnya 29 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka kemudian diamankan ke Polrestabes Palembang untuk proses rehabilitasi. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang menerangkan, razia dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di tempat hiburan malam di kota ini. Dari hasil kegiatan tersebut, kami amankan 29 orang, 22 diantaranya pria dan 7 orang wanita. Kami telah pemeriksaan tes urin di sana, ke-29 orang tersebut dinyatakan positif ketamin dan amfetamin. Untuk barang bukti kemudian yang ditemukan? Barang bukti yang ditemukan tadi cuma ada 1 butir ekstasi di salah satu kafe yang ada di Kampung Baru. Kemudian kami bawa diamankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Razia serupa akan rutin dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketidakpastian kondisi global saat ini, mulai dari ekonomi, politik hingga resesi, memicu terjadinya kenaikan harga emas. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, harga emas perhiasan menyentuh Rp8.450.000 per 6,7 gramnya, setelah sebelumnya sempat turun Rp3 hingga Rp4.000 per gramnya. Salah satu penjual emas perhiasan mengatakan harga emas perhiasan dalam beberapa hari terakhir stagnan atau masih fluktuasi, namun pada 21 Januari 2025 naik. Begitupun dengan harga emas murni yang masih mahal, senilai Rp1.410.000 per gram dan logam mulia Rp1.595.000 per gram. Namun kenaikan harga emas tersebut tidak mempengaruhi tingkat penjualan yang saat ini masih stabil. Mungkin menjelang pelantikan Trump, isu ekonomi ini agak sedikit berkaitan dengan inflasi mereka kan. Kalau minat pembelinya gimana? Ya, masih stabil. Banyak yang jual atau yang beli ini? Masih sama, seimbang. Harga emas yang tergolong mahal saat ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli. Menurut mereka, emas merupakan salah satu bentuk investasi mandiri. Ya Bu, tadi beli emas ya Bu? Iya. Udah tahu Bu harganya berapa sekarang Bu? Sekarang harganya 84. Satu suku. Beli setengah 42. Kadang turun, kadang naik. Ini lagi naik, emasnya lagi mahal. Itu sengaja beli emasnya untuk apa? Untuk simpanan. Investasi kan tadi? Iya. Simpan, kalau nyimpan duit kayak gitu pakai. Kalau nyimpan emas kita pakai kan. Sebelumnya, harga emas melejit bersamaan dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode kedua, sebab kebijakan ekonomi Trump berpotensi mempengaruhi perekonomian global.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas terjadi di sebuah rumah kos di Jalan S. Suparman, Sukarami, Palembang pada Sabtu 18 Januari 2025 malam pekan lalu. Dalam rekaman itu, pelaku merusak kunci kontak motor. Setelah berhasil, pelaku membawa kabur motor dengan didorong. Menurut keterangan Sinta Mailasari, pemilik motor, awalnya ia datang ke lokasi untuk mengerjakan tugas kuliah. Usai tugas selesai, ia tertidur dan baru mengetahui motornya dicuri pagi harinya saat akan pulang. Jam 2-nya udah selesai kan, udah nutup pintu, udah mau tidur, tapi di motor itu tuh dirapi dulu, dikunci dulu. Habis itu pas bangun tidur udah nggak, jam 9 tuh ada kawan tuh nanya, kirain udah pulang katanya, kok padahal masih ada di situ, pas dilihat motor udah nggak ada. Sinta telah membuat laporan ke Polrestabes Palembang dari insiden yang menimpanya tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang menangkap Wilman, pelaku pencurian di Wisma Unsri Gria Asri. Penangkapan pelaku usai korban yang merupakan mahasiswa asal Sudan menghubungi call center 110 yang langsung terhubung ke Mabes Polri pasca kejadian pada Selasa 21 Januari 2025 dini hari. Pelaku diringkus tanpa perlawanan dengan beberapa barang bukti hasil curian, seperti laptop, 2 unit ponsel, dan peralatan elektronik lainnya. Diketahui wisma tersebut dihuni 3 warga negara asing asal Sudan, yang 2 diantaranya berstatus mahasiswa magister. Kronologinya, yang bersangkutan SK masuk langsung menuju ke kamar kos korban. Setelah itu, yang bersangkutan mandi dulu kamar kos korban. Dia mandi sempat pakai pakaian korban. Setelah dia pakai, dia merokok dulu. Dia merokok dulu, rokok korban yang ada di situ, yang merokok. Dia periksa barang-barang, laptop dibuka nggak bisa. Dia periksa lemari, udah dapat berupa sarung kecil, itu dia coba. Rupanya nggak bisa juga. Masuklah korban tadi. Korban masuk, dikunci dari dalam situ. Kunci, laporanlah ke polisian. Pelaku kini masih diperiksa terkait dugaan lokasi lain yang menjadi sasaran pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Selasa 21 Januari 2025 siang menertibkan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Seberang Ulu 2 Palembang. Saat penertiban, petugas mendapatkan perlawanan dari pedagang yang mempertahankan tempat dagangan agar tidak disita. Usaha pedagang sia-sia, petugas tetap mengangkut tempat dagangan menggunakan mobil bak terbuka. Dalam penertiban itu, sejumlah lapak dagangan milik pedagang kaki lima disita petugas. Sebelum dilakukan penindakan, para pedagang telah diberi surat peringatan namun tetap tak diindahkan. Namun, pedagang membantah telah diberi peringatan sebelum penindakan. Itu apa? Kita jualan sini. Nah, terus? Ya, jual di sini lah biasa orang setiap hari. Nggak ada peringatan sebelumnya? Alasannya disita tuh apa? Nggak boleh jualan sini atau apa? Ngerti. Hah? Memang razia, Pak. Oh, memang apa, Pak? Gorengan. Gorengan biasa, Pak. Iya. Ya, lah berapa lama di sini, Pak? Udah lama, 2007. Dalam keterangan kasih penindakan dan penertiban Satpol PP Kota Palembang, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang resah karena menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kerap menimbulkan kemacetan karena tumpukan sampah yang berserakan hingga ke badan jalan TPS liar di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, ditertibkan Dinas PUPR bersama DLHK serta stakeholder terkait. Sampah dibersihkan dengan 8 kendaraan pengangkut sampah dan 1 alat berat. Camat Ilir Timur 2 menerangkan penertiban TPS liar tersebut setelah banyak laporan dari masyarakat yang terganggu bau sampah, terlebih saat musim penghujan. Setelah dibersihkan, TPS akan ditutup permanen dan dialih fungsi sebagai taman. Warga diarahkan membuang sampah langsung ke TPS terdekat yang berada di dekat Pasar Lemabang. Sebelum penertiban telah terpasang imbauan larangan membuang sampah namun tak diindahkan warga. Hari ini kita bersama Dinas PUPR dan DLHK menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat terkait dengan penumpukan sampah di Jalan Sultan Syahrir. Ini adalah TPS liar yang sudah lama dan kerap kali mengganggu. Maka itu kegiatan hari ini kita mengupayakan dan menindaklanjuti dengan laporan warga masyarakat atas penumpukan sampah di TPS liar di Jalan Sultan Syahrir ini. Selain memakan badan jalan, juga menimbulkan polusi, bau yang tidak sedap, kemudian juga secara visual juga tidak enak dipandang. Sudah hampir separuh memakan badan jalan keberadaan sampah ini. Dan juga para pembuang sampah ini, warga masyarakat ini juga bukan warga dari sekitar. Warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah saat musim penghujan saat ini karena dapat menjadi pemicu terjadinya banjir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang terduga pelaku jambret dihakimi warga usai tertangkap menjambret seorang perempuan di Cakabaring, Palembang. Meski sudah dalam kepungan warga, pelaku sempat membantah melakukan penjambretan. Namun korban meyakinkan warga jika pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Tak lama kejadian tersebut ditengahi polisi yang mengamankan pelaku dari amukan warga. Menurut keterangan warga, mereka melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan didekati pelaku yang menarik paksa tas hingga korban terjatuh. Pengendara lain yang melihat kejahatan itu kemudian mengejar pelaku. Pelaku tertangkap setelah jatuh dari motornya. Ada uang berapa, Bu? Dia yang ketangkap ya? Oh, Rami tadi yang nangkap, Bu? Banyak. Sering emang jalan sini, Bu, kalau ada jambret? Sering jambret, tapi tidak pernah dapat. Sekali dapat dia. Sekali ini dapat dia, Bu ya? Terduga pelaku kemudian diamankan ke Polsek Rambutan untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Harobin Mustafa, bekas Sekda Kota Palembang tahun 2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selain itu, Kejati Sumsel juga menetapkan 2 tersangka lain, Yu Herman, bekas Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang, dan Usman Goni, penjual aset Yayasan Batanghari 9. Menurut keterangan Aspitsus Kejati Sumsel, aset milik Pemprov Sumsel yang dijual para tersangka berupa sebidang tanah seluas 3.646 meter persegi di Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, yang menyebabkan negara rugi 11,7 miliar rupiah. Cara yang dilakukan tersangka dengan menerbitkan sertifikat tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Aset yang dijual para tersangka telah disita Kejati Sumsel. Bahwa 3 orang tersangka ini yaitu dengan inisial 1 USG selaku penjual aset ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial ARB selaku mantan sekretaris daerah Kota Palembang tahun 2016. Dan kemudian yang ketiga, yaitu tersangka inisial YAR selaku mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016. Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Satreskrim Polres Lampung menangkap Siswanto, seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, warga desa Mekar Asri, Sungkai Tengah pada Selasa 14 Januari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Motif pelaku tega mensetubuhi anak kandungnya sendiri lantaran merasa kesepian setelah sang istri atau ibu dari korban bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk ke kamar korban dan memaksa serta mengancamnya untuk mau melayani nafsu bejatnya. Ini telah mengamankan salah satu terduga pelaku persetubuhan dan pencabulan anak kandung sendiri. Dia mencabuli dan mensetubuhin korban di kediaman dia. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kue tutun merupakan kudapan khas masyarakat Tionghoa saat dalam perayaan Imlek. Di Bandar Lampung, salah satu produsen pembuatan kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini milik Hasan Kurniawan yang berada di Jalan Yudhistira Sawah Lama, Tanjung Karang. Di tempat ini banyak memberdayakan warga yang dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 1.000 kue tutun bahkan lebih. Usaha produksi kue tutun milik Hasan ini merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1978 silam. Kue tutun atau kue keranjang ini berbahan dasar tepung ketan, gula, santan, dan sejumlah bahan lainnya yang hasil olahannya memiliki tekstur legit dan manis yang cocok disantap bersama orang terkasih. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaan. Kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya dari tahun ini. Hasan juga menyebut biasanya permintaan akan kue tutun meningkat ketika 1 minggu jelang perayaan Imlek yang dijual dengan harga Rp15.000 per buahnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 109 ekor ternak sapi di 2 daerah di Kepulauan Bangka Belitung terdeteksi gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, 96 ekor berada di Pangkal Pinang, serta 13 ekor lainnya ditemukan di Kabupaten Bangka. Jumlah ini didapat setelah beberapa peternak melaporkan bahwa hewan mereka menunjukkan gejala virus tersebut. Setelah melakukan uji coba terhadap sampel darah sapi beberapa waktu lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Bangka Belitung langsung mengkarantina serta mengisolasi sapi-sapi tersebut di tempat yang berbeda. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut dan memberikan perawatan yang diperlukan bagi ternak yang terinfeksi. Di pengajuan AD tinggal dikirim ya kita. Kalau di Bangka yang sudah dilaporkan ada 13 ekor. Kalau di Pangkal Pinang dari 2 kandang itu ada 96 ekor. Nah, namun saat ini sudah dikarantina, sudah diisolasi, kita sembuhkan dulu, baru bisa kita jual keluar, begitu. Termasuk juga perhatian kepada para peternak yang memang khusus menjual sapi-sapi kurban atau kambing kurban, diharapkan menyemprotkan secara berkala, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali dengan desinfektan kandangnya, supaya virus PMK bisa mati. Kemudian amati hewan-hewan yang akan baru masuk. Persyaratan masuk umumnya hewan kurban yang masuk ada yang dari Lampung, dari luar juga mungkin dari Jawa Timur. Nah, itu kita perketat. Kita sudah bekerja sama dengan karantina, kita perketat syaratnya, kita minta semua hewan kurban yang masuk ke Babel harus sudah divaksin, kemudian tidak menunjukkan gejala-gejala seperti PMK. Diharapkan agar peternak selalu menjaga kebersihan kandang, serta menyemprotkan kandang dengan disinfektan secara berkala, supaya virus PMK dapat segera mati.
Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai kembali marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang pun melakukan perawatan intensif terhadap sapi-sapi yang menunjukkan gejala ringan. Hingga saat ini, belum ada sapi yang positif terjangkit virus PMK. Untuk memastikan kondisi kesehatan sapi-sapi tersebut, tim medis pun telah mengambil sampel darah yang akan diuji di laboratorium. Pemantauan kita beberapa kasus-kasus menunjukkan gejala ringan. Jadi, kita melihatnya karena gejalanya ringan, belum bisa kita pastikan bahwa itu PMK atau bukan. Akan tetapi tetap kita tangani seperti menangani PMK. Jadi, penggunaan disinfektan dan sebagainya, kemudian perawatan ternaknya. Dan kita juga saat ini karena ada gejala begitu ringan, kita mengambil sampel darah, kemudian kita uji. Jadi akan tetapi hasilnya belum keluar nih. Kita menunggu. Kalau memang hasil ujinya positif baru kita laporkan positif. Tapi tetap penanganannya berjalan seperti penanganan PMK. Dengan maraknya kembali kasus PMK ini, para peternak diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada tanda-tanda penyakit pada sapi-sapi mereka agar dapat segera ditangani. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. SW seorang warga desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara tak berkutik saat diamankan tim Polsek Ulok Kupai bersama Polsek Ketahun. Saat dilakukan penangkapan, SW sempat berlari ke arah perkebunan meninggalkan anak dan istrinya, hingga polisi sempat kesulitan mengamankan pelaku. SW ditangkap karena melakukan aksi pencurian 2 unit sepeda motor di lokasi berbeda. Dalam aksinya tersebut, pelaku nekat mengajak istri dan anaknya yang masih kecil. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian tersebut terpaksa dilakukan pelaku beserta istri dan anaknya karena kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendapat laporan dari warga bahwa pelaku berada di wilayah hukum Polsek Ketahun, kemudian unit reskrim Ulok Kupai berkoordinasi dengan unit reskrim Ketahun untuk membackup penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Kemudian atas kerjasama dengan warga, pelaku berhasil diamankan di desa Bukit Makmur. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Ulok Kupai untuk dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku SW dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu setempat kesulitan saat akan mengevakuasi seorang ODGJ di kawasan Balai Bontar, Kota Bengkulu. ODGJ yang mengaku bernama Ari ini sempat melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan berlari ke jalan raya hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Beruntung petugas dengan cepat langsung mengamankan ODGJ tersebut ke pinggir jalan. Saat diamankan, ia sempat mengaku merupakan warga sekitar, namun warga tidak sama sekali mengenalinya. Dinas Sosial Kota Bengkulu menyebut pengamanan ini dilakukan usai pihaknya mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan ODGJ yang seringkali mengganggu aktivitas warga sekitar termasuk pengendara yang melintas. Gelandangan dan kita perdalam lagi tadi diskusi, sepertinya juga ada gangguan kejiwaan. Oleh karena itu tadi kita mau bawa ke rumah singgah dinas sosial untuk mandi dulu, makan dulu, kemudian nanti kita lihat lagi, kita bawa ke rumah sakit. Ternyata tadi melakukan perlawanan, mengeluarkan senjata tajam. Jadi tadi kita ngelapor juga, baik saya, Pak Camat Lurah, melapor ke pihak Polsek untuk
Ya karena dia sudah senjata tajam berarti perlu bantuan dari pihak kepolisian. Usai diamankan, ODGJ tersebut langsung dibawa ke RSKJ Bengkulu untuk mendapat penanganan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai menemukan jejak kaki harimau di area tak jauh dari permukiman warga, BKSDA kembali menemukan adanya aktivitas harimau Sumatera di area lokasi wisata Danau Lebar Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan warga. Sebelumnya, seorang warga ditemukan tewas mengenaskan usai diduga menjadi santapan harimau. Berselang beberapa hari, warga kembali dibuat resah dengan hewan ternak mereka yang mati akibat dimangsa harimau. Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, BKSDA Bengkulu langsung memasang perangkap bersama umpannya di 3 lokasi berbeda yang sempat dilalui oleh hewan buas tersebut. Tak hanya perangkap, BKSDA juga memasang kamera trap untuk memantau pergerakan harimau. Sebelum kami ke sini tadi, kami bersama-sama dengan Pak Sama dan Universitas tempat melakukan briefing karena diduga harimau itu masuk hutan di Danau Lebar ini. Sampai saat ini kan dia belum keluar. Kemudian ada 2 kali dia mencoba keluar dari posnya itu. Dilihat dari jejak yang ada di situ kan. Kemudian kami menyimpulkan itu pasang box trap di sini dengan di depan kambing gitu. Pemasangan perangkap harimau ini dilakukan selama 21 hari ke depan sembari memantau pergerakan harimau tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Bukan lokasi wisata, ini adalah Balai Kota Bengkulu yang berada di kawasan Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Sejak dibangunnya lapangan dengan rumput sintetis, Balai Kota Bengkulu ini mendadak menjadi lokasi wisata. Karena setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. Hamparan rumput sintetis inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung sekedar bersantai dan bersuah foto bersama teman dan keluarga. Tak hanya untuk menikmati hamparan rumput sintetis, di kawasan Merah Putih ini juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga sehingga menjadi ramai dipadati masyarakat. Baru, this is the first time. Baru pertama kali ya. Kenapa Bu ini sendiri? Pengen lihat aja. Penasaran. Karena sudah banyak dengar kabar kan. Tujuan wisata juga. Oh gitu. Rame-rame ya? Rame-rame. Kalau Baru sekali ini. Baru pertama kali. kenapa Bu alasannya? Mau aja penasaran aja lihat foto-foto orang. Oh, karena udah viral ya? Iya. Alhamdulillah sama di sini. Sama siapa aja? Sama keluarga, sama anak. Kalau pendapat Ibu sendiri gimana Bu tentang ini? Bagus sih. Senang bisa main anak-anak luar. Lapangan rumput sintetis ini sendiri dibangun dengan anggaran 1,4 miliar rupiah dengan luas 2.562,23 meter persegi. Pemerintah Kota Bengkulu pun menyambut baik dan memperbolehkan masyarakat untuk berwisata di lokasi Balai Merah Putih Kota Bengkulu. Yang jelas pemerintah kota merasa senang gitu kan bisa membahagiakan masyarakat Kota Bengkulu. Dengan masyarakat Kota Bengkulu setiap sore ramai datang ke Merah Putih untuk membawa keluarganya untuk berkreasi di Merah Putih. Jadi tempat objek wisata baru ya. Itu nanti rencananya bakal dikembangkan lagi ya? Ya pasti kan itu kan masih banyak yang belum selesai gitu kan, pagar, kemudian gapuranya, insya Allah lah dengan wali kota baru nanti akan dilanjutkan kembali. Untuk berwisata di lokasi ini, pengunjung sama sekali tidak dipungut biaya. Selain itu, Pemkot Bengkulu juga membebaskan biaya retribusi bagi pedagang untuk mendukung pelaku UMKM dan pedagang kecil. Namun pengunjung maupun pedagang diminta untuk menjaga kebersihan di lokasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Diiringi isak tangis keluarga serta kerabat, jenazah Bribda Faras Nahba Atala dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang pada Rabu 22 Januari 2025. Sebagai penghormatan terakhir, Bribda Faras diberi kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Bribtu Anumerta. Almarhum gugur ditikam bandar narkoba yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat pada Rabu 22 Januari 2025 dini hari. Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro Sinaga mengungkapkan, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian perut. Selain Bribda Faras, 2 anggota lainnya, yakni Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetya, juga mengalami luka serius dan kini masih dirawat di rumah sakit. Saat penggerebekan di rumah pelaku, Bribda Faras ikut bersama 8 anggota lainnya, dan saat ini 2 pelaku penusukan sekaligus bandar narkoba sudah ditangkap. Maka tersangka melakukan perlawanan dengan mengayunkan 1 bilah pisau dengan membawa luka. Akibat tindakan itu, 3 orang anggota kami mengalami luka. 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sudah selesai tindakan operasi, mohon doanya untuk segera pulih. Namun 1 orang tindakan gugur akibat dari sabetan pisau tersebut. Dari penggerebekan bandar narkoba tersebut ikut disita narkoba jenis ganja. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rabu 22 Januari 2025 sore, keluarga menunggu kedatangan jenazah Bribda Faras Nahba Atala di rumah duka di kawasan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang. Bribda Faras gugur saat melakukan penangkapan bandar narkoba di Simpang 3 Pumu, Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat pada Rabu 22 Januari 2025 dini hari. Korban ditikam 2 pelaku yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kepergian Bribda Faras menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Pamannya mengungkapkan Bribda Faras dikenal sebagai anak yang baik dan merupakan sosok humoris bagi teman-temannya. Kabar gugurnya Bribda Faras, anggota Satres Narkoba Polres Lahat itu, diketahui keluarga saat subuh setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Besemah, Kota Pagar Alam. Jenazah Bribda Faras dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang. Dapat informasi jam berapa? Dapat informasi sekitar habis subuh lah ya. Tapi tadi dia belum meninggal, ke rumah sakit dulu kan, meninggalnya di rumah sakit Kasma Pagar Alam. Lukanya di bagian mana Pak kalau kita boleh tahu? Luka kayak ini bagian paha sama perut kayaknya. Selain Bribda Faras, penangkapan bandar narkoba saat itu juga dilakukan 2 anggota polisi lainnya yang diserang para pelaku dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah resmi menerbitkan surat edaran bersama 3 menteri nomor 2 tahun 2025 yang mengatur pembelajaran bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dalam edaran tersebut mengatur pada 27 Februari hingga 5 Maret 2025, siswa melaksanakan pembelajaran mandiri, tempat ibadah, dan masyarakat. Pada 6 sampai 25 Maret 2025, siswa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pemerintah telah menetapkan itu tanggal 26 sampai tanggal 26 Februari sampai tanggal 5 Maret itu siswa belajarnya bukan di sekolah namun tetap belajar, guru-guru memberi tugas tapi bisa di rumah, bisa di tempat ibadah maupun di masyarakat. Untuk jam ketika tanggal 6 masuk 6 Maret itu jam pelajaran akan dikurangi sebanyak 10 menit per jam pelajaran dan juga mereka masuk jam 7:30. Metode pembelajaran ini seperti sebelum-sebelumnya juga siswa diharapkan untuk meningkatkan keagamaan, aktivitas-aktivitas keagamaan seperti pesantren kilat, membaca Al-Quran, tausiah dari guru-guru agama dan juga siswa diajarkan untuk bersedekah. Surat edaran ini disambut baik sekolah. Menurut Kepala SD Negeri 1 Palembang, jika pembelajaran selama 1 bulan full selama bulan Ramadan di rumah dirasa kurang optimal mengingat yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Seperti biasa kita berjalan, jadi pagi-pagi kita anak setelah sholat duha kita isi dulu dengan pelajaran seperti biasa, baru nanti diisi dengan kegiatan keagamaan.
mereka secara bergiliran bergantian untuk mengikuti pesantren Ramadan tersebut. Kami dari pihak sekolah itu menyambut baik dengan edaran ini, jadi kita tidak jadi waktu itu ada isu kita libur 40 hari itu kami sebenarnya dari pihak sekolah itu kurang setuju. Karena libur itu dalam tanda petik, jadi bukannya libur-libur nian, tapi kita tetap memberikan penugasan kepada anak itu. Nah, untuk dalam penugasan ini nanti akan ada keluh-keluhan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua. Karena kita kalau kita ada penugasan, kita mau jom seperti waktu zaman Covid dulu, kita pembelajaran daring. Dan kami juga dari SD Negeri 1 ini kan orang tuanya banyak anak-anak itu menengah ke bawah. Jadi penugasan nanti disampaikan secara daring akan ada kendala-kendala. Jadi kalau kami setuju itu seperti yang sekarang. Dalam surat edaran bersama tersebut juga mengatur libur bersama Idul Fitri mulai 26 Maret hingga 8 April 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian ini diamankan warga ke Polsek Kalidoni Palembang usai kepergok akan mencuri ternak di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Takua Mata Merah, Lorong Sungai Jawi, Kecamatan Kalidoni. Keduanya tertangkap saat akan beraksi untuk kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu sempat terekam CCTV. Polisi mengungkapkan pemilik ternak saat itu akan ke masjid untuk sholat subuh dan melihat sepeda motor pelaku terparkir tak jauh dari kandang bebeknya. Korban pun langsung memeriksa dan mendapati para pelaku akan membawa kabur beberapa ekor bebek. Modusnya mereka berjalan patroli, ada kesempatan mereka mencuri. Jadi untuk kejadian ini bahwasanya mau mengulangi lagi. Jadi mereka sudah ditunggu oleh warga karena ada CCTV sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Nah, jadi mereka pas mau beraksi sudah dicegat oleh warga. Langsung diamankan. Pengakuan pelaku, bebek hasil curian dijual ke kawasan Lemabang dan uangnya untuk game online. Bisa terpikir mau ngambil itu? Bebek itu kenapa? Lewat. Langsung diambil. Langsung diambil. Terus dijual berapa? 150. Berapa? 150. Itu uangnya untuk apa? Game online. Jadi slot ya? Tidak. Main game online. Sudah berapa kali itu, Kak? Baru pertama kali. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum di Polsek Kalidoni Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah Dasar Kartika II Palembang kali ini menjadi sasaran program Dapur Masuk Sekolah yang merupakan program unggulan Kodam 2 Sriwijaya sejak 1 tahun terakhir pada Kamis 23 Januari 2025. Program ini menyediakan makan bagi siswa sekolah dasar di pinggiran kota di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, selain Palembang, juga Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Program ini awalnya menurut Pangdam 2 Sriwijaya dilakukan 1 pekan sekali setiap Jumat. Namun kali ini sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah, yakni makan bergizi gratis, dilakukan serentak selain hari Jumat, serentak di seluruh wilayah Sumatera bagian selatan. Kali ini sasaran dari program Dapur Masuk Sekolah dilakukan pada sekolah sasaran, dari TK sampai SD di bawah Yayasan Kartika Kodam 2 Sriwijaya, yang jumlah siswanya total mencapai 3.177 siswa. Ini menjadi bagian dari programnya pemerintah juga. Kebetulan semua sekolah yang sekarang melaksanakan makan siang ini belum tersasar oleh kegiatan DGN, ya. Belum tercakup dalam kegiatan makan siang bergizi yang dilaksanakan oleh BGN. Nah, kami sengaja juga mengadakan ini supaya anak-anak kita juga bisa merasakan, dan tentunya ini akan sangat membantu pemerintah
karena memang pemerintah belum bisa mencakup sampai dengan sekian banyak ya. Mungkin bertahap mungkin ya. Siswa SD Kartika II antusias mendapatkan program tersebut dengan menu yang disajikan komplit ditambah susu. Ada telur, ayam, terus tempe. oh gitu. Ada susu juga. Enak nggak masakannya? Enak ya. Seneng adek makan ini rame-rame. Kalau habis makan ini masih jajan nggak? Nggak jajan lagi. Program Dapur Masuk Sekolah Kodam 2 Sriwijaya yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini sudah menyasar 4.000 lebih siswa di Sumatera bagian selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang akan membuka tempat wisata baru tahun 2025 ini. Rencananya awal Februari nanti Tower Jembatan Ampera akan dibuka untuk umum. Nantinya 2 sisi tower di Hulu dan Ilir dibuka untuk umum. Dengan kapasitas 1 tower bisa menampung hingga 20 pengunjung dalam waktu bersamaan. Terkait biaya, Pemkot belum mengungkapkan besarannya untuk pengunjung. Agar masyarakat kota yang selama ini hanya melihat berpuluh-puluh tahun di Kota Palembang, lahir di Palembang, besar di Palembang, tua di Palembang, tapi belum pernah ngerasain itu yang kita coba dulu. Tapi untuk tarif segala macamnya kita belum bahas sampai sana. Dibukanya Tower Ampera diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang dari sektor wisata. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antisipasi mulai dilakukan pemerintah Kota Palembang mencegah penyebaran HMPV. Dinas Kesehatan sudah mengeluarkan edaran pada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan. Meski penularannya tidak secepat virus COVID-19, namun kelompok rentan seperti balita dan lansia di atas 65 tahun harus meningkatkan kewaspadaannya. Dinkes juga membuka layanan pengaduan daring. Dinas Kesehatan kita sudah menyampaikan beberapa penyampaian ke publik, baik itu kalau nggak salah sudah ada surat edarannya untuk ya bersiap-siap untuk mengantisipasi. Ya kita yang jelas kita jaga, kita bersiap-siap untuk menjaga kesehatan masing-masing. Meski virus seperti flu biasa, namun masyarakat diminta waspada karena ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti bronkitis dan pneumonia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yulianda melaporkan tetangganya berinisial HF ke Polrestabes Palembang atas dugaan penipuan uang hingga ratusan juta rupiah. Menurut Yulianda, kejadian bermula saat HF meminjam uang untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 10 hari. HF meyakinkan Yulianda bahwa uang tersebut akan segera dikembalikan. Peristiwa itu terjadi di Jalan Swadaya Pak Jo Alang-Alang Lebar, Palembang pada Sabtu 21 Desember 2024. Karena merasa percaya, Yulianda meminjamkan uang dengan jumlah yang cukup besar, namun janji tinggal janji. Setelah 10 hari berlalu, uang yang dijanjikan tak kunjung kembali. Yulianda sudah mencoba menemui HF dengan baik-baik untuk menagih uangnya. Namun uang itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk bisnis seperti yang dikatakan HF. Merasa dirugikan, Yulianda akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Berapa juta? 140 juta. Kira-kira kapan kronologis kejadiannya? Kronologis kejadiannya dia tuh minta modalnya untuk usaha gadai dia dan dana pinjam dia. Kayak itu nah, per 10 hari pas ditagih, ya duitnya tak kate lagi dipakai dia tuh lah. Dipakai pribadi ya? Iya, dan diputerinnya. Kita kenal sama uangnya? Kenal tetangga, terus ya kami ngasih dia juga pinjaman tuh kan karena dia tuh juga ada usaha, Mas. Kasus ini kini tengah ditangani pihak Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden gugurnya Bribtu Anumerta Faras Naban Atalah yang ditikam Badan Narkoba di Lahar, Sumatera Selatan pada Rabu 22 Januari 2025 lalu masih bergulir.
Dua tersangka yang merupakan bandar narkoba, masing-masing Ebi dan Lindi dijerat pasal berlapis tentang peredaran narkoba dan pembunuhan berencana. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Sunarto menegaskan, keduanya merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan pencurian yang pernah menjalani hukuman di Polres Lawang. Setelah dilakukan pemeriksaan, urin dua tersangka tersebut dinyatakan positif narkoba jenis ganja. Kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polres Lahat dan terancam hukuman mati. Nama Bribtu Anumerta Faras Naban Atala akan diabadikan menjadi nama salah satu gedung Polres Lahat sebagai bentuk penghormatan. Hasil dari tes urin yang dilakukan, ternyata keduanya positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Kemudian yang kedua, bahwa mereka ini residivis dari Polres Lawang terkait kasus curanmor dan juga narkoba. Keduanya kita pastikan untuk ditangani proses hukumnya. Kemudian kita terapkan pasal 340 pembunuhan berencana karena sengaja melukai petugas sehingga meninggal dunia. Kemudian juga berlapis dengan kasus narkotikanya ya. Jadi ancaman hukumannya hukuman mati. Kondisi dua polisi lainnya yang juga mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit berangsur membaik. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan gencar melakukan vaksinasi. Seperti di salah satu peternakan kawasan Kalidon di Palembang, 60 ekor sapi bergilir divaksin. 10.000 vaksin PMK disiapkan untuk Sumatera Selatan, yang diperuntukkan untuk peternak dengan skala rendah atau kategori menengah ke bawah. Sementara peternak kelompok pengusaha diminta melakukan vaksinasi mandiri hewan ternaknya. DKPP Sumsel juga akan memperketat pemeriksaan sapi dari luar daerah sebelum masuk ke provinsi ini, seperti kelengkapan dokumen kesehatan dan surat keterangan vaksinasi. Ya, kalau di Sumsel kita bisa lihat dan kita bisa dari segi laporan. Kalau terduga mungkin ya, tapi kalau sudah menyangkut atau istilahnya PMK, sampai sekarang kita belum bisa menyampaikan bahwa kita sudah kena. Tapi kalau terduga 17, ada 17 yang terduga. Dan sudah diantisipasi semua Pak ya? Sudah diantisipasi semua, kita lakukan ini pengendalian di situ. Sumatera Selatan memiliki 300.000 sapi dan kerbau, yang mayoritas berada di Oku Timur 64.000 ekor, Banyuasin 46.000 ekor, Ogan Komering Ilir 36.000 ekor, dan Muba 24.000 ekor. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Proses evakuasi dua anak yang tertimbun longsor di tepi Sungai Komering, Desa Mendeh, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilakukan warga berlangsung dramatis. Warga dengan alat seadanya menggali pasir mencari korban yang tertimbun pasir dan tanah. Warga sempat kesulitan menemukan korban karena lokasi sulit dilalui kendaraan. Korban yang tertimbun masing-masing Yudi Adi Pratama, 12 tahun, dan Chandra Pratama, 9 tahun, pelajar di desa setempat. Setelah cukup lama, akhirnya korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Martapura menerangkan insiden longsor terjadi tepat ada 3 anak yang bermain di lokasi, 2 tertimbun dan 1 selamat. Sebelum tertimbun, ketiganya bermain membuat terowongan di tebing pinggir sungai yang sebelumnya pernah longsor. Kejadian awal itu ada 3 anak yang mengalami musibah tertimpa tanah longsor. Adapun kronologisnya, sebelumnya memang daerah tersebut pernah terjadi longsor. Kemudian anak-anak ini bermain di tepian sungai yang kebetulan dekat tanah longsor tersebut, membuat lubang di tebing-tebing tanah longsor tersebut dan tertimbun. Dari 3 anak tersebut, 2 meninggal dunia dan 1 dapat diselamatkan. Polisi kemudian memasang garis polisi di lokasi longsor serta meminta BPBD Oku Timur melakukan penanganan agar daerah tersebut tak kembali longsor.
Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Berbekal rekaman pengendara sepeda motor yang membawa 8 ekor anjing dengan kondisi terikat dan dimasukkan dalam karung di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang, aktivis hewan dari Animal Hope Shelter Indonesia melapor ke Polda Sumsel terkait dugaan penjagalan hewan. Terlapor yang mengendarai sepeda motor saat itu sempat ditanyai rekan pelapor tentang anjing-anjing tersebut dan terlapor menjawab akan dibawa untuk menjaga kebun. Curiga, aktivis hewan mengajak terlapor untuk ke kantor polisi, namun terlapor kabur ke arah alang-alang lebar. Pelapor menerangkan laporan ini juga menyusul maraknya penjagalan anjing untuk keperluan konsumsi dan Palembang menjadi tempat transit penjualan anjing ke Sumatera Utara. Aktivis hewan juga mendorong agar pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah larangan memperjualbelikan anjing untuk dikonsumsi. Terkait kasus yang viral di mana ada dugaan bahwa 8 ekor anjing yang dibawa oleh salah satu pengendara kendaraan bermotor yang ditemukan oleh tim kami di Palembang. Ini ada indikasi bahwa anjing-anjing ini akan dibawa ke tempat pengepul penjagal yang akan dipotong untuk dijadikan masakan olahan konsumsi konsumen pemakan daging anjing. Kita lihat dari kondisi anjing saat saat dibawa pada saat proses transportasinya, di mana mulutnya diikat, keempat kakinya pun diikat dan dimasukkan dalam karung. Hal ini yang biasa dilakukan oleh para pengepul penjaga anjing untuk dikonsumsi. Laporan terkait dugaan penganiayaan hewan tersebut diterima SPKT Polda Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria mengenakan jaket ojek online memalak seorang siswi SMP yang akan pulang di Jalan Bungaran, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam rekaman kamera pemantau, pelaku diduga mengancam korban menggunakan senjata api. Korban ketakutan lalu kabur meninggalkan pelaku. Orang tua korban membuat laporan ke Polrestabes Palembang dari peristiwa tersebut. Menurut orang tua korban, awalnya pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Korban tak tahu alamat yang dimaksud membuat pelaku marah dan menodongkan senjata api. Pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke jalan. Mendengar tembakan, korban kabur dan pelaku tidak berhasil mengambil barang berharga milik korban. Nah, dia tuh cecek nanya alamat dengan anak aku nih. Anak aku nih ngomong nggak tahu, yo dia bukan orang sana kan, dia tidak tahu. Sama ada edek kan nggak tahu, yo aku nggak tahu. Nah tiba-tiba dia tuh berjalan lurus, pas berjalan lurus tuh langsung dibeloknya, langsung dihadang anak aku nih. Seraka nih ngapi kau. Galala anak aku nih kan sempat melawan itu kan. Tembaknya pistol tuh ke bawah. Soalnya oleh karena bunyi besar, bunyi pistol tuh besar, jadi bang keluar. Anak aku mekek kan maling. Laporan peristiwa penodongan dengan senjata api ini kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang warga yang sedang bergotong royong memasang kanopi tambahan sebuah masjid di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Liba Ulu, Kecamatan Jakabaring tersengat listrik Jumat 24 Januari 2025 lalu. Warga lain yang melihat korban tersengat listrik cepat memegangi tubuh korban agar tidak terjatuh karena korban tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Korban selamat setelah mendapatkan perawatan dari dokter. Korban diduga tidak sengaja tersenggol aliran listrik saat pemasangan kanopi. Nah, yuk dapat kabar dia kena setum? Dari orang-orang yang di sana gitu. Temannya. Tiba-tiba kena setum gitu. Jam apa itu kejadiannya? Belum asar. Belum asar ya. Jadi itu suami kita luka di mana tadi? Pokoknya itu di kaki. Itu sampai dada, kepalanya. Itu. Tangannya. Tangannya. Rencana nak operasi ya? Iya. Korban kini masih dalam perawatan di rumah sakit dan sudah berangsur membaik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sriwijaya FC tampil apik saat menjamu Nusantara United FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Bermaterikan pemain muda, Sriwijaya FC mampu mendominasi jalannya laga. Tim asuhan Hendry Susilo berhasil menang 3-0 lewat Muhammad Fadli menit 26, Fahri Al-Hayani menit 29, dan Muhammad Zakaria menit 90. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo memuji penampilan timnya di laga kali ini. Meski kondisi tim dalam masalah internal, masih mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Saya tidak akan bicara banyak. Sekali lagi, alhamdulillah kita menang sore ini ya. Dan semoga mereka tahulah apa lagi yang akan menjalankan. Saya tidak mau tugas saya melatih, dan melatih, itu saja. Kalau yang lain, saya pikir kalian lebih tahu. Terima kasih. Pelatih Nusantara United FC Stefan Kiljis mengaku kecewa dengan permainan timnya. 3 gol Sriwijaya FC disebabkan akibat tak ada reaksi dari pemainnya. Terus dari saya pribadi saya sangat-sangat kecewa karena tadi seharusnya kami mampu mendominasi pertandingan, dan di menit-menit awal juga udah ada 3 peluang yang harusnya terjadi gol, tapi kita nggak bisa maksimalkan itu. Dan juga proses golnya Sriwijaya memang karena dari problem dari kami sendiri tidak bereaksi. Kemenangan ini membuat Sriwijaya FC berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup H dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025, warga Tionghoa mulai banyak berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Ilir Timur 1 Palembang yang sudah ramai sejak awal Januari lalu. Penjual menyatakan lampion jadi aksesoris paling laku selain amplop angpau dan pohon bunga dengan harga bervariasi. Dalam satu hari, bisa ratusan pengunjung yang datang dan membeli. Namun penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini tak seramai tahun sebelumnya, yang diperkirakan akibat penambahan pajak sehingga mempengaruhi naiknya harga bahan baku. Meski begitu, penjual tetap menyambut Tahun Baru Ular Kayu yang dilambangkan sebagai kemakmuran ini dengan penuh sukacita dan berharap kelancaran rezeki. Lumayan lah, dibanding tahun kemarin sih agak kurang, tapi lumayan masih ada masukan. Udah tentuin, biasanya banyak malam yang belanja. Kami meningkat ya? Hah? Meningkat jelang ini? Ya, kalau menjelang seminggu lagi, ini kan seminggu lagi kan meningkat nambah. Biasanya kami tuh sebulan tuh mulai berguyur sih yang belanja. Warga mengaku pernak-pernik tersebut menjadi hal wajib saat perayaan Imlek, terlebih lampion yang diyakini dapat mendatangkan rezeki. Kita kan beli perlengkapan untuk Imlek. Apa yang kita beli, Cek? Garu lah, kertas sembahyang, terus perlengkapan lainnya. Ya, kita semua sehat, ya sukacita, bahagia. Dan ini satu keluarga. Oh, beli tempelan ini sih untuk Imlek. Oh, buat apa tuh gunanya, Pak? Untuk hiasan di rumah sih kan, karena mau menyambut Imlek. Ya, semoga semakin jaya, makmur, selalu diberkati lah di Bali. Selain dibeli warga Tionghoa untuk menghias rumah, pernak-pernik ini juga diburu pusat perbelanjaan dan hotel untuk dekorasi saat perayaan Imlek. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puding, sebuah hidangan penutup yang terkenal dengan rasa manis dengan paduan topping beragam. Di kota Palembang, ternyata puding bisa dijadikan sebagai hadiah untuk perayaan Imlek. Pengusaha kuliner di kota ini mencoba peruntungan membuat puding spesial Imlek.
Berbahan seperti agar-agar, gula pasir, garam, gula, susu cair, dan air. Berkreasi membuat puding buatannya semenarik mungkin dengan topping dan hiasan khas Imlek. Meskipun baru pertama membuat puding bertema Imlek, namun respon dari konsumen positif. Jelang Imlek ini sudah bisa menjual 70 parcel puding. Ini saya coba bikin puding hampers yang ulang tahun kan. Nah, karena ini baru ada momen Imlek, jadi saya coba bikin yang tema Imlek juga. Jadi bisa nambah pun di keluarga juga, berarti nambah di rumah? Alhamdulillah, lumayan lah. Saya buka di marketplace, terus di IG, WA, itu aja dulu. Sama ya dari teman ke teman kan. Oke, ini sejak kapan sih kita menggeluti puding? Belum lama sih Pak, saya baru 6 bulan jalan ya. Pembeli tidak terbatas pada warga Tionghoa saja. Parcel puding ini banyak yang dijadikan sebagai hadiah. Untuk acara Imlek, puding hampers ya, yang dari Chef Kitchen. Kenapa Bu pilih sini? Saya memilih sini karena komposisi rasanya itu pas di lidah, tidak terlalu manis dan juga nggak bikin enak. Anak-anak juga suka kalau saya beli di sini. Betul. Untuk teman Imlek. Untuk teman saya merayakan Imlek untuk tahun ini. Untuk harga satu parcel puding dihargai Rp90.000 hingga Rp120.000 tergantung pilihan topping. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Lampung melalui asisten tindak pidana khusus menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo pada Kamis malam lalu. Penggeledahan dilakukan atas dugaan kasus korupsi penataan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur dengan pagu anggaran 6,9 miliar rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang mewah berupa tas dengan merek ternama, mobil, perhiasan, jam tangan, hingga sertifikat tanah dan uang tunai. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dan menyita dokumen penting dan bukti digital yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur CV Generasi Tirta Abadi dan beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Dalam proses lelang, diduga terjadi perbuatan melawan hukum untuk memenangkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya perbuatan melawan hukum dalam mendapatkan kegiatan pekerjaan tersebut oleh pelaksana kegiatan, yaitu CP Generasi Tirta Abadi selaku Direktur Saudara Aceh dengan pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Armen juga menjelaskan bahwa penyitaan barang-barang dari hasil penggeledahan dilakukan untuk mencegah hilangnya bukti selama proses penyidikan yang terus berlangsung. Pasca penggeledahan, Kejati Lampung akan segera memanggil saksi-saksi terkait dan mengumpulkan alat, dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Perum Bulog Kanwil Bengkulu memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bengkulu aman hingga beberapa bulan ke depan, termasuk menghadapi hari besar perayaan Imlek hingga bulan Ramadan mendatang. Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog berjumlah 1.700 ton. Bulog juga akan kembali menambah cadangan beras saat lonjakan permintaan pasar di momentum Hari Besar Keagamaan. Selain itu, dengan jumlah stok beras tersebut dinilai mampu mengendalikan harga beras di pasaran. Sehingga selama momentum Hari Besar Keagamaan dipastikan harga beras dapat stabil. 700 ton, ini untuk menghadapi Ramadan, Idul Fitri cukup. Di samping itu juga kita masih ada stok kita dalam perjalanan
yang movement dari Lampung. Tentu juga nanti kita optimalkan penugasan kita dalam rangka untuk mendukung cita dari Presiden Prabowo untuk sebuah pangan. Bulog Kanwil Bengkulu akan terus mengoptimalkan serapan gabah beras kita. Dari catatan Bulog, lonjakan permintaan beras kerap terjadi selama momentum Hari Besar Keagamaan. Lonjakan permintaan pasar juga terjadi pada komoditas daging kerbau yang diimpor langsung dari India. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.